Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tia Rahma di Geri Talks episode kali ini yang akan membahas mengenai tips pemilihan alat bantu berjalan bagi lansia. Dan mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Geriatric Care, Geriatric Care ini adalah suatu media edukasi mengenai kesehatan lansia dan juga kita setiap minggunya berusaha memberikan info-info terkait dengan kesehatan lansia untuk kita anak-anak yang masih muda, bagaimana cara untuk bisa merawat orang tua kita dengan baik. Nah, pada IG Live kali ini saya nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber. Beliau adalah seorang dokter rehabilitasi medik, yaitu Dokter Belinda. Nah, Dokter Belinda ini adalah kakak kelas saya juga dulu ya, dan kebetulan sekarang kita praktek sama-sama di satu rumah sakit. Dan beliau juga seorang rehab medik yang sangat tertarik dengan geriatri gitu. Jadi kayaknya memang beliau cocok sekali untuk bisa kita tanya-tanya nih mengenai pemilihan alat bantu jalan bagi lansia. Nah, alat bantu jalan bagi lansia ini memang seringkali kita dapatkan agak susah-susah gampang pemilihannya gitu ya. Karena seperti kita ketahui bahwa memang adanya perubahan dari postur tubuh, kemudian juga perubahan dari gaya berjalan, dan juga adanya beberapa penyakit degeneratif ya, misalnya seperti osteoartritis yang lututnya itu pengapuran ya, ataupun misalnya pasien-pasien pasca stroke seringkali membutuhkan alat bantu untuk berjalan. Nah, alat bantu jalan ini tentunya harus disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing gitu. Jadi nggak bisa kita pukul rata sama semua alat bantu jalannya. Dan dalam melakukan pemilihan alat bantu jalan ini tentunya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ya, dan terutama pada hal ini dengan dokter rehabilitasi medis. Nah, kenapa sih pertanyaannya ya kalau alat bantu jalan itu ya udah kita kasih tongkat aja gitu ya biar lebih mudah gitu. Nah, tapi mesti hati-hati karena tongkat juga bila pemakaiannya kurang tepat akan meningkatkan risiko jatuh bagi orang tua kita. Jadi, mungkin kali ini kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan di question box dari IG Live ini, dan saya juga nanti insya Allah akan membacakan sedikit pertanyaan yang sudah masuk ke direct message. Nah, kita lihat dulu Dokter Belinda apakah sudah hadir. Saya akan invite beliau. Mudah-mudahan Dokter Belinda udah bisa langsung accept. Dok Bel, halo. Halo, selamat sore, Dokter Tia. Sore, Dok Bel apa kabar? Baik-baik, sehat, Dokter Baik ya. Tia? Alhamdulillah Dok Bel. Dok Bel, aku pakai earphone, suaraku jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Soalnya kemarin Iya, kayaknya aku selalu bermasalah dengan iya. suara. Nah, nih kayaknya semenjak pakai earphone lumayan nih, Dok Bel. Oh, oke. Suaraku jelas kan, Ti? Jelas, jelas banget. Oh, Alhamdulillah. oke. Dok Bel, thank you Yap, banget. Ini udah yang kedua kali ya iya, aku betul. ajak untuk di Geriatric Care. Tadi aku udah kasih introduksi sama teman-teman. Di sini Dokter Belinda ini adalah konsultan rehabilitasi medik di Rumah Sakit MMC dan Rumah Sakit UKI. Kemudian juga Dokter Belinda nih apa ya, kelihatannya tertarik juga dan kayaknya ingin mendalami untuk mudah-mudahan rehabilitasi medik geriatri ya, Dok Bel. Amin, amin, amin. Amin. Tapi aku Nah, bukan konsultan ya, Tia. loh ya enggak, tapi kan tetap aja maksudnya aku spesialis rehabilitasi medik, tentunya ini kan juga sehari-hari ya Dok Bel, pertanyaan-pertanyaan Iya, tentang alat bantu berjalan. Kemarin itu Dok Bel sempat karena aku nih kenapa tercetus juga untuk angkat topik ini. Jadi kan minggu lalu tuh Hari Lansia Nasional, betul. HLUN, Dok Bel. Jadi memang karena minggu lalu tuh kita banyak sekali acara-acara seremonial gitu. Jadi memang minggu lalu kan kita nggak bisa lakukan IG live gitu. Nah tapi beberapa hari setelah itu ya aku ada tuh kasus Dok Bel. Jadi memang kasus-kasus di mana yang uh,
pilih alat bantu jalannya itu dalam tanda kutip ya Dok Bel, nggak evaluasinya kayaknya kurang pas. Akhirnya jatuh, cedera, dan fraktur di tangannya gitu. Jadi memang akhirnya yang tadinya mungkin kita mau bikin orang tua kita aman Dok Bel, ya kan? Tapi mungkin karena belum tepat, jadinya malah menimbulkan ibunya harus dioperasi gitu kan ya Dok Bel karena jatuh Baik, gitu. baik. Nah, jadi aku pikir ini penting sekali ya Dok Bel untuk kita bisa kasih tahu dia ke teman-teman paling enggak bahwa untuk bantu apa untuk memilih alat bantu berjalan tuh nggak bisa cuman sekedar lihat-lihat gitu ya dari internet tuh alat bantu jalan tuh apa aja sih gitu kan, tapi tentunya mesti dikondisikan sama kondisi klinisnya orang tua kita juga ya Dok Bel ya. Nah, Betul. mungkin kalau dari Dokter Belinda ya, dari sisi rehabilitasi medik ya Dok Bel, apa saja sih sebetulnya poin-poin yang harus dievaluasi sebelum kita memilih alat bantu berjalan? Oke, terima kasih. Jadi Sama-sama Dok Bel. kalau jadi kalau kita mau pilih alat bantu jalan nih, Mm-mm. Tia ya, Iya, hmm, banyak hal ya, banyak hal. Jadi kita harus tahu usianya dia, tuh iya, ya. Kemudian dia sakitnya apa. Nah, eh, selain dari itu komorbidnya apa. Jadi misalnya iya, dia ada riwayat sakit apa, misalnya diabetes kah, jantung kah, gitu ya. eh, Kelainan apalagi yang dimiliki, misalnya ada kelainan di sendi, paling sering misalnya sendi iya, lutut gitu, atau pergelangan kaki, atau riwayat sakit misalnya dia kena stroke. iya, Terus yang penting kalau untuk usia lanjut ditanya juga ada risiko pernah pernah jatuh nggak, riwayat jatuh iya. gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. eh, kemudian pemeriksaan fisik ya, misalnya dari berat badannya, dari postur gitu, karena Mm-mm. postur tuh mempengaruhi. Contoh nih dokter, ya Mm-mm. Mm-mm. postur misalnya pada pasien-pasien dengan Parkinson ya, jadi Iya, cenderung kan sudah bungkuk ke depan ya, jadi iya, itu garis keseimbangannya sudah bergerak lebih ke depan sehingga cenderung untuk lebih jatuh ke depan. Jadi iya, postur seseorang penting untuk dinilai. Kemudian lihat pada saat berdiri gitu kita bisa evaluasi selain posturnya, lihat lututnya ada masalah atau tidak, panggulnya ada masalah tidak, pergelangan kakinya bagaimana, bentuk kakinya bagaimana. Terus nilai mm-mm. lagi keseimbangannya, Iya, pola jalannya, cara dia masuk ruangan kita dari duduk berdiri, dari berdiri ke jalan, apakah ada hambatan. Jadi itu dinilai. Terus kita periksa juga kekuatan ototnya, tuh ya. Kemudian gerakan sendinya full atau tidak. Kenapa penting? Contohnya misalnya pada orang-orang yang pasca stroke gitu. mm. Pergelangan kakinya nggak bisa tekuk ke atas untuk berjalan gitu ya. Jadi, nah maka kemungkinan atau seperti drop foot gitu. Mm. Maka kemungkinan akan tersandung, betul ya, Iya, gitu. Nah itu hambatan gitu. Terus kita mm. nilai juga apakah ada gangguan kekuatan motorik tadi. Misalnya pasien stroke Iya, ada kelemahan atau tidak, kekuatan mm. ototnya berapa. Dan kita Mm. juga mesti nilai ada gangguan sensoris nggak. Misalnya contohnya pada Mm. pasien-pasien diabetes sudah Mm. mulai ada komplikasi pada saraf tepi, biasanya di ujung-ujung jari tangan atau kaki, terutama kaki untuk berjalan. Kalau baal atau kebas, biasanya mereka sudah Iya, rasa tidak nyaman tuh. mm. Jadi rasa nggak aman untuk berjalan. Nah itu kita perlu Mm. nilai. Ya, Mm. kurang lebih mungkin seperti itu ya, dokter Tia. Iya. Jadi ya Dok Bel, tadi banyak banget tuh ya Ya, dari satu persatu untuk kita menentukan satu pasien tuh alat bantu berjalan yang cocok adalah ini gitu ya Dok Bel. Nah, karena kan memang sekarang di luaran tuh di toko-toko alat kesehatan Dok Bel dan tidak jarang kan mereka juga memberikan kayak iklan-iklan gitu ya untuk apa sih jenis alat bantu berjalannya apa gitu kan. Terus abis itu sekarang itu kan juga ada tuh apa sih Dok Bel yang seperti walker tapi dia ada rodanya, apa sih namanya aku lupa tuh Dok Bel, yang ada kayak walker pak. sepeda ya yang dia ada Iya, yang iya, iya. berjalan. Ada Nah itu keranjangnya ada kadang-kadang ya. keranjangnya dan juga bisa untuk duduk. Nah mungkin sih sebetulnya itu Betul. baik juga ya Dok Bel, cuman kembali lagi harus disesuaikan dengan kondisi orang tua kita. Nah ini Dok Bel, karena alat bantu itu kan ada, kalau nggak salah ya Dok Bel, itu kan ada tongkat, ya kan Dok Bel?
tongkat itu dia juga ada macam-macam tuh. Ada yang kaki 1, kaki 3, kaki 4 gitu. Atau mungkin ada yang namanya walker tadi, ya kan Dok Bel, sama yang apa sih namanya, ya itu deh, road rollate atau apa sih Dok Bel tuh, aku jadi lupa deh. Tapi pokoknya yang dia bisa berjalan dan crook ya Dok Bel, Iya, sama betul. crook. Nah jadi kadang-kadang kan mungkin untuk orang usia lanjut, kruk itu udah nggak bisa kita jadiin alat bantu jalan ya Dok Bel. Agak sulit ya Hmm. orang usia lanjut untuk pakai kruk. Sebagian besar jadi memang mereka pemilihannya adalah em, tongkat dan walker. Nah ini sedikit menyinggung yang kemarin Dok Bel, yang kasus patah tulang di tangan. Jadi memang ternyata kelihatannya penyesuaian eh, tongkat dengan tingginya tuh agak bermasalah tuh Dok Bel. Jadi kan kalau kita kan sebaiknya tongkat itu tangan kita tuh harus betul-betul lurus ya Dok Bel. Jadi jangan posisinya tuh nggak bisa terlalu miring gitu ya Dok Bel. Artinya mesti disesuaikan. Nah itu gara-gara itu akhirnya keseimbangannya terganggu dan akhirnya terjatuh gitu. Nah mungkin ini juga aku kasih contoh buat teman-teman karena memang sedahsyat itu efeknya ya Dok Bel, salah pilih alat Betul. bantu, jatuh, terus mesti operasi. Nah, ini di tangan loh Dok Bel. Di tangan relatif artinya kan orang tua kan atau kita kan juga aktivitas tuh untuk berjalan memang kita pakainya kaki gitu ya, kemudian tulang belakang. Tapi kalau seandainya terbayang nggak sih Dok Bel jatuh terus yang patah orang tua itu adalah tulang paha atau tulang panggul. Nah itu kan kayak Betul. otomatis jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi memang harus hati-hati sekali dalam memilih alat bantu berjalan. Nah kemudian Dok Bel nih yang pertanyaan satu lagi sebelum kita baca-baca direct message dan jawab pertanyaan. Jadi kita kan harus menilai nih Dok Bel, kapasitas fungsional. Pasien geriatri itu agak beda ya Dok Bel sama pasien usia muda. Usia muda Hmm. kayak kita mungkin ibaratnya kita jalan tuh nggak perlu dinilai gitu ya Dok Bel, ya jalan aja gitu. Tapi kalau Betul. usia geriatri itu kita mesti lihat bagaimana keseimbangannya, cara mereka duduk, cara mereka berdiri gitu. Jadi tadi detail sekali yang mesti kita evaluasi. Nah di samping itu Dok Bel, kan kita juga harus menilai nih kapasitas fungsional lainnya terkait organ-organ ya Dok Bel. Salah satunya adalah organ vital tuh jantung. Dan tidak jarang nih Dok Bel, pasien-pasien lansia kita tuh sudah mengalami penurunan fungsi jantung. Jadi yang mungkin ejection fraction-nya udah di bawah-bawah 50% gitu loh Dok Bel. Jadi Baik. kalau untuk kasus-kasus seperti ini Dok Bel, sebetulnya apa sih yang paling disarankan untuk paling tidak pemilihan alat-alat bantu berjalan dengan kasus-kasus misalnya seperti pasca stroke atau pengapuran di lutut Dok Bel? Baik. Dokter Tia, kita mundur sedikit ya. Boleh. Benar, tadi Mm-mm. alat bantu jalannya betul, betul. Jadi Ya. awalnya ada walker, betul ya. Ya. Kemudian ada tongkat ketiak. Kalau kalau kita Ya. semua kenalnya ke tongkat ketiak. Tongkat Kemudian ketiak. ada tongkat. Kalau tongkat Hmm. artinya ada yang tipnya atau ujungnya satu, betul ya. Ada ujungnya Hmm. tiga, kayak cakar Hmm. tiga, kemudian ada Hmm. cakar empat. Nah, Cakar empat. dari tingkat kestabilannya, artinya yang kakinya 4 seperti walker tuh lebih stabil. Stabil. Karena betul, karena lebih menapak di permukaan atau di tanahnya tuh ada 4 titik ya, jadi lebih Hmm. stabil. Naik kemudian adalah tongkat ketiak, karena ada 2 titik yang ada di permukaan lantai. Yang terakhir adalah baru cane atau tongkat gitu. Tongkatnya Ya. mau cakram 3, cakram 1, atau tipnya ada 4. Nah, Hmm. penggunaannya juga kita harus sesuaikan dengan tinggi pasien gitu. Jadi Ya. biasanya kurang lebih tingginya adalah siku pasien itu harus tekuk kurang lebih 20-30 derajat. Jadi Ya. nggak bisa lurus dan nggak bisa terlalu pendek Bengkok. karena akan Ya. betul, karena akan Hmm. mengganggu keseimbangannya dan atau Ya. bisa membuat lelah lengan pasiennya. Ya. Hmm. Nah, kemudian soal bagaimana kalau pasiennya misalnya ada gangguan jantung atau paru Hmm. gitu ya. Ya. Biasanya kami dokter rehab tuh harus betul dokter Tia. Jadi kita harus Ya. lihat latar belakang pasien. Tadi kita tanya, Hmm. kalau memang pasiennya ada gangguan jantung atau gangguan paru-paru terutama Hmm. ya, maka kita harus lihat lagi datanya. Apakah ada ejection fraction-nya atau kemampuan pompa jantungnya tuh rendah atau tidak. Ya. Karena pada saat kita menggunakan
alat bantu jalan memang dia Hmm. menolong, Iya. tetapi tergantung dari pola jalan pasien tersebut. Misalnya pasca Hmm. operasi, katakanlah patah tulang paha gitu ya, Iya. maka orangnya kan nggak boleh dibebani ya tungkainya Hmm. yang pasca Iya. operasi. Jadi pola jalan pasiennya akan seperti melompat-lompat ya, dengan menggunakan Hmm. 2 kruk gitu, dengan menggunakan tongkat ketiak. Jalannya kalau nggak boleh ditapak, melompat. Mampukah pasien usia lanjut, katakanlah dengan sudah ada gangguan fungsi jantung, kemudian atau gangguan paru, diberikan tongkat ketiak 2, atau Iya. dengan pola jalan meloncat, walaupun dengan Hmm. walker atau dengan menggunakan tongkat ketiak? Kurang tepat. Hmm. Kenapa? Iya. Karena jantungnya tidak akan kuat. Iya. Kalau misalnya pasien-pasien, nah sehingga perlu pemilihan alat bantu jalan yang lain, betul ya? Hmm. Sudah Hmm. pasti nggak mungkin kita mundur ke tongkat satu atau cane gitu ya, tongkat Iya. biasa. Nggak mungkin karena pola Hmm. jalannya melompat. Nah, Hmm. untuk pasien seperti itu terpaksa mungkin dokter rehab Hmm. akan terpaksa ya. Jadi kita bikin pasiennya di kursi roda, dokter Tia, Iya. untuk sementara waktu. Hanya Hmm. sampai tulangnya mulai menyambung gitu ya, mungkin Hmm. sekitar 6 sampai 8 minggu pasiennya sudah boleh menapak setengah dari berat badannya, baru Iya. kita ajarkan menggunakan pemilihan alat bantu jalan yang lain, misalnya walker Iya. atau tongkat ketiak, tapi pola jalannya sudah menjadi setengah dari berat badannya boleh diberikan ke tulangnya. Iya. Nah, kalau di poli bagaimana dirawat jalan ya? Hmm. Memang kami terus terang nggak pernah nilai kapasitas fungsional jantung pasien sebelum kita memberikan alat bantu jalan. Yang Iya. dievaluasi itu tadi yang kita di pembuka awal, di posturnya, kekuatan Iya. otot, lingkup Hmm. gerak sendi dan lain-lain. Hmm. Bahkan dan dari situ sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan informasi, dokter Tia. Misalnya, Hmm. pasien usia lanjut dengan pengapuran lutut lebih suka imobilisasi atau duduk saya di rumah. Hmm. Dengan komorbid misalnya ada sakit jantung. Nah, kita sudah Hmm. memikirkan ini orang nggak aktif. Hmm. Hati-hati kalau kita mau Nah. kasihkan alat bantu jalan dengan mesti loncat-loncat gitu. Hmm. Gitu. Atau alat Iya. bantu jalan mungkin yang cuma ada gangguan keseimbangan gitu ya, mau jatuh ke Hmm. depan, hanya tongkat satu Hmm. gitu. Hmm. Jadi kita pilihnya berdasarkan melihat keseluruhan daripada profil pasien yang dihadapi. Jangan khawatir karena bisa saja kalau misalnya ya satu saat Hmm. pertamanya dia pakai walker dulu, kemudian kita rubah jadi pakai tongkat biasa, bisa, seringkali Bisa. bisa, Hmm. tergantung kondisi pasien, ya kurang Iya. lebih Iya. seperti itu. Karena Iya. gini, uji kapasitas fungsional seringkali kita juga melakukannya tuh menyuruh pasien tetap menggunakan alat bantunya, misalnya uji jalan Iya. gitu ya, time Hmm. up and go gitu, mau lihat misalnya atau uji jalan 6 Hmm. menit atau 4 meter, kita juga akan suruh pasiennya pakai alat bantu jalannya supaya Iya. hasilnya bisa lebih baik gitu. Iya. Dan kadang-kadang kita juga mesti evaluasi nih bener nggak ya penggunaannya ya Dok Bel Oh gitu. banget, betul. Kadang-kadang salah, salah Salah letak ya, penggunaannya. salah letak. Hmm. Kadang-kadang salah pegang, Hmm. pegangnya di sisi yang sakit gitu. Padahal harusnya di Sakit sisi yang ya. sehat. Ya, Sehat. Nah, iya betul. Jadi memang ini kayaknya sepertinya kayak ya udah gampang pakai tongkat aja, tapi tidak sesimpel itu ya Dok Bel. betul. Betul-betul perlu apa evaluasi pengkajian yang cukup dalam gitu. Nah, Dok Bel, ini aku lihat di question box ada pertanyaan Mm-mm. dari Mbak Ken Larasati, tapi ini aku bingung pertanyaannya apa ya? Kok banyak banyak. Sebentar ya Dok Bel. Dok, ibu Ya, saya ya, ya. post-stroke 4 kali jatuh dengan Parkinson yang tidak membungkuk. Kemudian kalau berjalan sering berhenti tiba-tiba dan kakinya seperti lengket di lantai dan sulit digerakkan. Kemudian alat bantu apa yang bisa membantu ibu saya lebih aman? Kemudian ibu saya ada fraktur dan dislokasi bahu dan lengan. Wah, ini kayaknya kompleks ya Dok Bel. Ya, ya, Kedua ya. lututnya juga ada OA, ada pengapuran. Jadi kelihatannya ibunya dari riwayat stroke dan Parkinson, masih bisa Mm-mm. berjalan Dok Bel, tapi kendalanya ada fraktur juga di bahu dan ada pengapuran di kedua lutut. Betul. Nah, nih kompleks ya Dok Bel, di setiap sendinya Geriatri ya. terdapat masalah ya Dok Bel. Oke. Iya nih Dok Bel, Waduh, kasusnya rumit ya. Oke, kompleks ya. kompleks, betul.
Jadi yang pertama kita lihat satu pasca stroke 4 kali ya. Iya, Kemungkinan dia ada gangguan keseimbangan, betul ya. iya, Dan pasti ada mungkin ada kelemahan dan dia iya. harus kita ingat usia lanjut. Oke, Hmm. pertama. Yang kedua ada Parkinson yang Parkinson. mendasari. Parkinson saja sudah membuat seseorang itu adalah biasanya ada gerakan tremor ya atau Iya, gemeteran involuntary gitu. movement gitu ya, Dok Bel. Betul, yang Heeh. pertama. Kemudian Hmm. gerakannya lebih lambat, betul ya? Hmm. Gerakannya lebih Iya, lambat. Mungkin itu yang menyebabkan sampai antara kelemahan pada tungkainya akibat stroke iya, atau memang kakinya yang lengket seperti menempel di lantai itu karena gerakannya yang lambat untuk menginisiasi jalan. Itu iya. bisa terjadi. Hmm. Kemudian ada nyeri di lutut, itu juga bikin dia tidak mau Jadi jalan. masalah. Ya, Iya, tuh. Sebenarnya mungkin kalau menilai pasien ada gangguan keseimbangan pasca stroke, Parkinson, tidak bungkuk ya. Oke. Okay. iya. Yang mungkin penghalangnya adalah semua alat bantu jalan itu harus dipegang. Hmm. Betul ya? Jadi Iya, dia harus punya tangan yang baik atau lengan atas yang baik. Karena lengan atas ini akan mentransfer berat badan ke alat bantu jalannya untuk menunjang kakinya. iya, Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan tongkat satu, sedangkan tremornya itu sangat kuat, iya. pasti pasien merasa tidak stabil. Hmm. Mungkin lebih tepat apabila kita memberikan walker, karena dia bisa pegang kanan dan Iya, kiri, ya mungkin iya. itu lebih tepat, tapi harus dievaluasi kembali. Kalau memang nyerinya mengganggu sekali, gitu, Hmm. saran saya untuk berjalan ya maksudnya. Saran Iya, saya tata laksana dulu nyerinya. Sebab iya. dengan nyerinya hilang atau berkurang, itu lebih Hmm. memotivasi pasien kembali untuk mau berjalan. Bisa Karena berjalan. Betul. betul. Iya, Sementara misalnya pada saat dia masih nyeri di lutut, karena pasti berat badan jatuh ke lutut, iya. mungkin Hmm. bukan alat bantu jalan seperti walker atau tongkat yang kita pakai, tapi sementara wheelchair dulu atau Wheelchair. kursi roda. Hmm. Nanti setelah nyerinya teratasi, itu keseimbangannya dilatih, posturnya Hmm. diperbaiki, baru kita pindah dengan ke alat jalan yang lain. Jadi jangan Iya. khawatir, bisa disesuaikan sesuai dengan kondisi pasien saat itu. Bila ada kemajuan, maka bisa berubah. Alat jalannya jadi turun gitu. Jadi Iya, yang jadi lebih yang lebih apa ya? Yang lebih lebih simpel. lebih simpel. Nah, Iya. cuman memang kasus ini sulitnya nih Dok Belang tadi ada fraktur bahu juga. Jadi kita Iya. kadang ya maksudnya kita mau kasih alat bantu tapi kan ya walker pun kekuatannya Semuanya mesti ada. betul di lengan. Jadi dan kelihatannya ibunya nih masih semangat nih Dok Bel, ibunya Mbak Ken Hmm, ini karena masih kepingin jalan nih. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan ya Dok Bel ini mesti mungkin betul. gimana Dok Bel Semuanya ada kita. timingnya ya. Iya, kita atasi dulu Iya. nyerinya sambil fisioterapi dan nanti konsul ke dokter rehab medik di rumah sakitnya untuk apa kira-kira gimana sih titrasi penggunaan alat bantu jalannya gitu ya Dok Bel ya. Betul. Ya. Ekstra Istilahnya kayaknya tepat. Titrasi. titrasi. Jadi ini loh Dok Bel, di sini ini emang latihan kesabaran ya Dok Bel. Kalau untuk yang kayak gini-gini, karena memang kadang nggak bisa, sering banget kan, udah pakai ini sekian lama kok nggak berubah ya dok, atau apa ya itu kan sering kita dengar di apa poliklinik gitu ya dok Bel. Kadang-kadang kok kayaknya nggak ada perubahan sih nih gitu. Ada satu kasus juga nanti yang aku akan tanyakan juga sama dok Bel, karena memang kelihatannya pasca stroke dan kayaknya apa sudah melakukan beberapa macam apa fisioterapi dan lain-lain kok nggak membaik gitu ya menurut mereka Dok Bel. Nah Dok Bel ini jadi aku mulai jawab pertanyaan dari direct message boleh ya Dok Bel? Boleh, mari. Nah nih jadi aku ke pertanyaannya pertama. Jadi pertanyaannya Dok, ibu saya usianya 65 tahun dengan berat badannya 90 kilo. Cuman kita nggak tahu tingginya ya, cuman kalau 90 kilo untuk orang kita lumayan ya Dok Bel gitu. Iya. Nah kata anaknya sangat gemuk. Sudah ada keluhan di lutut semenjak 5 tahun dan sudah diperiksa dan didiagnosis ada pengapuran di lutut. Sekarang ini ibu malah sekali berjalan karena lututnya kaku dan nyeri. Dulu pernah coba menggunakan tongkat, tapi ibu merasa agak oyong dan takut jatuh pada saat menggunakan tongkat. Nah, semenjak itu tidak mau lagi pakai tongkat. Sekarang jadi lebih banyak di rumah karena merasa sulit untuk berjalan.
mau coba menggunakan walker, tapi ibu sudah menolak duluan katanya karena mungkin walker kan kelihatannya gimana gitu ya dok Bel, nggak kayak tongkat. Besar. Nah jadi bagaimana solusinya ya dok? Nah ini sama kayaknya masalah nyerinya yang belum teratasi ya dok Bel. Hmm. Betul. Hmm. Pertama pasti harus edukasi ya, gitu. Iya. Eh, yang harus diedukasi adalah gini, Hmm. eh, ada penata laksanaan nyeri gitu ya. Iya. Nyerinya harus diatasi. Sebab Hmm. kalau nyerinya tidak diatasi, motivasi pasien untuk berjalan juga tidak ada gitu. Karena dia Iya. udah tahu kalau nyeri di lutut saya berdiri udah pasti Hmm. sakit. Jadi ada nanti teman-teman sejawat, misalnya dari Hmm. bagian ortopedi gitu ya, yang akan Hmm. menata laksana nyerinya. Atau misalnya Hmm. di kami menggunakan alat-alat tertentu. Iya. Nah, yang kedua harus diberikan edukasi, pengertian. Ya, Hmm. jadi dijelaskan karena kalau orang-orang semakin banyak duduk ya, tidak beraktivitas, nanti Hmm. makin gemuk. Itu dia. Ada resiko, betul, ada makin gemuk karena Hmm. tidak banyak energi yang digunakan ya, itu Iya. pertama. Yang kedua untuk orang usia lanjut, otot bisa menjadi kecil Kecil. dan Hmm. kekuatannya berkurang. Ya. Begitu juga dengan apalagi kalau otot-otot itu yang terkena adalah otot-otot paha kita, otot-otot yang Hmm. memang untuk menyangga lutut Ya. kita untuk berjalan. Dia bisa kecil, apalagi kalau ada Hmm. pengapuran. Nggak dipakai dia bisa kecil, Ya. kekuatannya turun. Ya. Hmm. Sendi juga bisa menjadi kaku, jadi efek Hmm. kita nggak bergerak itu banyak. Ini harus dijelaskan pada pasiennya. Ya. Makin dia lemah, makin nyeri nanti, makin nggak jalan. Betul. Begitu Ya. juga kalau misalnya ototnya kaku, nyeri lagi, Hmm. kontribusi nyeri makin nggak mau Ya. jalan. Hmm. Ya, edukasi ini menjadi penting. Jadi, Ya. membiarkan pasien untuk punya pilihan. Jadi, tugas Hmm. kita adalah kasih tahu risikonya apa kalau dia tetap tidak berjalan. Risikonya Hmm. apa kalau dia tidak turunkan berat badan. Ya. Dan sebenarnya tugas alat bantu jalan salah satunya adalah untuk mengurangi nyeri pada tungkai. Ya. Itu tujuannya. Ya. Membantu keseimbangan, stabilitas, balance, Hmm. membantu pasien berjalan, dan salah satunya Hmm. adalah menurunkan nyeri pada tungkainya. Ya. Jadi memang harus diedukasi, nyerinya Hmm. diatasi, kita bisa gunakan ortose ya, kalau di kami bilangnya ortose Ya. ya, dokter Tia. Iya. Misalnya Ya dok Bel. knee deckers, knee support, Hmm. Hmm. atau knee brace ya, untuk Ya. support bagian lututnya, kemudian kita berikan alat bantu jalan yang pas. Ya. Kalau ada gangguan keseimbangan, dinilai dulu keseimbangannya ke bagian mana, ke depan, ke saat kanan kiri, bisa pakai walker. Kalau cuma pakai tongkat satu, kita harus nilai dulu keseimbangannya. Tapi semuanya harus dijelaskan pada pasien supaya pasien mengerti dan bisa mempunyai pilihan, bisa Ya. memilih gitu, dia mau Memilih. apa. Mungkin Hmm. itu ya. Iya dok Bel. Dan kelihatannya gini dok Bel, kalau pengapuran ini kan memang walaupun ya dok Bel di osteoartritis, di reumatologi kita kan juga sering sekali ya dok Bel melakukan tata Betul. laksana untuk pasien-pasien osteoartritis terutama di lutut. Memang kadang-kadang yang suka jadi masalah dok Bel, setelah dilakukan terapi mungkin kan ada perbaikan, tapi kemudian dalam jangka waktu beberapa bulan atau beberapa minggu muncul lagi gitu. Jadi memang kadang-kadang pasiennya nih yang udah ya udah deh gitu. Jadi udah putus asa duluan pada saat mau melakukan terapi karena memang kan sering kali tuh dok Bel kalau kita nilai memang lututnya itu perlu kita berikan tanda kutip pelumas misalnya ya dok Bel, itu kan kita bisa suntikan langsung ke dalam celah antar Betul. sendinya untuk mengurangi Betul. nyeri. Tapi memang kadang-kadang prosedur itu buat sebagian orang karena dilihat menakutkan sekali gitu ya dok Bel. Akhirnya memang aku sering sekali melihat kasus-kasus pengapuran yang di lutut ini apa ya mungkin treatmentnya jadi nggak bisa terlalu optimal sehingga nyerinya itu jadi berkepanjangan dok Bel, berkepanjangan terus jadi kaku ya. Hmm. Akhirnya Hmm. kalau kita kan untuk sholat kan juga perlu Betul. support nih yang baik ya dok Bel. Betul. Dan Betul. akhirnya memang seringkali sebagian besar pasien dengan osteoartritis terutama di lutut itu mereka menjadi nggak bisa sholat berdiri kan karena ada kita harus sujud ya dok Bel. Jadi Betul, betul. sebagian besar harus duduk. Nah
Mungkin di sini juga aku mau sekalian edukasi mungkin buat keluarga ya Dok Bel, caregiver, anak-anaknya atau bahkan mungkin ini dilihat sama para lansianya juga yang mengalami bahwa memang seperti Dok Bel bilang harus diatasi dulu nyerinya secara optimal ya Dok Bel. Kalau Betul. memang ada tata laksana terapi yang bisa kita lakukan dan membuat lebih nyaman, kenapa tidak gitu ya Dok Bel. Jadi Benar. mungkin ininya agak kasus ini tuh memang kelihatannya belum pengobatannya belum terlalu tanda kutip tepat ya Dok Bel, tepat dalam dalam maksud tuh gini, belum ini deh, belum tuntas gitu ya Dok Bel. Hmm, Karena ini kan berat badannya 90. Nurunin berat betul. badan 90 ini juga PR banget ya Dok Nah, Bel, nah gini apalagi dokter. dengan Ah, mm, dokter mm, Tia, mm, jadi gini. mm, mm, mm. eh Orang usia lanjut walaupun ada pengapuran di lutut ya, Iya, gitu. Jangan lupa dia harus bisa mm, mm. berolahraga juga, gitu. Berolahraga, betul. Betul. Jadi gini, eh, mungkin untuk pasien ini ya ada kelebihan berat Hmm, badan, ada kelemahan hmm, otot penyangga lutut ya, hmm, misalnya otot-otot paha. Nah, hmm. di bagian kami, di rehabilitasi di rumah sakit kami, pasien Mm-mm. usia lanjut pun kami naikkan ke sepeda tuh, Dokter Tia. Iya, iya Tujuannya betul. apa? Tujuannya untuk menguatkan otot-otot penyangga lutut. Iya, Jadi, selain tata laksana nyeri oleh teman-teman sejawat, misalnya dari reumatologi, dari ortopedi, gitu ya, ortopedi, ya. Mm-mm. betul. Dokter rehab tuh harus mempersiapkan pasiennya juga untuk penguatan otot-otot yang menyangga Iya, lutut pasien, jadi otot paha. mm-mm. Iya. Sambil dia berlatih, biasanya kita kerjasama sama ahli Hmm. gizi, tuh dokter Ya, Tia. ya Jadi ada betul dokter Lokrel. gizi, ada dokter rehab yang melatih, sehingga berat badannya pasien juga Bisa turun. turun, Sehingga ya. menunjang untuk mengurangi beban atau berat yang jatuh pada lutut Lutut. pasien. Betul. Betul. Jadi kerjasama Iya, tim Dokbel. ya sebenarnya Iya. ya. Dokbel, kalau Ya, berenang juga mungkin pilihan ya boleh? Dokbel pada kasus ini ya. Boleh. Wah, Boleh. berenang juga boleh sekali ya Dokbel. Atau jalan dalam Oke. air boleh, dokter Tia. Iya, iya. Tapi Jadi airnya memang setinggi dada. tinggal ya. Jadi mungkin artinya bukannya jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya Dok Bel, tapi memang harus Betul. tetap digerakin supaya ototnya nggak Betul. kecil, gitu semangatnya jadi tetap ada ya Dok Bel. Ya ini kasusnya memang sangat kasus PR sekali gitu ya, baik untuk dokternya maupun untuk pasiennya. Mudah-mudahan bisa kasih pencerahan nih sama anaknya yang bertanya. Dok Bel, terus pertanyaannya kedua. Nah ini ada, dok, saya izin bertanya, ibu saya 6 bulan mengalami stroke. Sekarang ini yang lemas badan sisi kanan. Sudah di fisioterapi rutin, dan sekarang sudah kelihatan mulai ada perbaikan sedikit-sedikit. Sudah bisa berjalan, namun harus dibantu berpegangan dengan orang lain. Saya berpikir memberikan tongkat untuk bantu ibu berjalan, tapi takut jatuh katanya. Yang cocok apa ya dok? Apa lebih baik pakai walker? Terima kasih sebelumnya dok. Jadi ini pasien stroke dok Bel dengan hemiparese. Gimana dok Bel? Ya, jadi kalau Mm-mm. fisioterapi itu biasanya sudah ada program dokter rehabilitasinya, pasti salah satunya adalah strategi untuk keseimbangan. Tuh Ya. ya, pasti Hmm. latihannya strategi keseimbangan, Mm-mm. jalan, gitu ya termasuk. Mm. Nah, gini, kita kalau mau pakai, pasien takut lagi ya, pasien takut. Ya. Kita tuh kalau pakai alat bantu jalan tuh bisa kita coba dulu nih dokter Tia, Hmm. misalnya ya. Hmm. Mm-mm. Kita coba dulu pasiennya kita kasih Mm-mm. walker. Ya. Nyaman nggak dia? Mm-mm. Dia rasa aman nggak jalan dengan walker? Pola jalannya Mm-mm. jadi bagus atau tidak? Mm-mm. Keseimbangannya jadi terkoreksi atau tidak? Kalau Mm. ternyata bagus banget gitu, kita bisa satu saat biar dia sudah pede ya, gitu ya, jalan Ya. dengan alat bantu jalan. Kalau Mm. ternyata dia mampu kita kasih tongkat, kita mulai coba gitu. Kita edukasi, Bu, Hmm. kita coba ya, hari ini kita Ya. pakai tongkat. Lihat Hmm. dulu, nilai dulu pola jalannya. Kita ganti Hmm. misalnya dengan tongkat kaki 4 lah ya, untuk memberikan Ya. rasa nyaman. Hmm. Kita kasih, kita lihat pola jalannya. Bagus Hmm. atau tidak, dia bisa kontrol Hmm. keseimbangannya atau tidak. Kita Hmm. latih terus. Kalau ternyata Ya. bagus, kita bisa pakaikan dia tongkat. Ya. Bahkan kalau misalnya bagus, makin bagus, keseimbangannya makin baik, pola jalannya juga baik, dia udah makin Hmm. pede gitu ya.
bisa kita coba lepas alat bantu jalan. Hmm, Jadi ya, tergantung ya, kondisi pasiennya. Jadi ya, ya itulah lihai untuk memilih ya. Tapi kita juga harus ya, perlu melihat kondisi pasien dan mengerti psikologis pasien. Karena ya, takut dia, mereka pasti betul, takut ya. Gitu. betul. Mungkin itu Iya, Dok Bel. bisa Iya, dicobakan ini dulu. iya, jadi mungkin pada saat di fisioterapi lagi dilatih, kita lihat ya mungkin gaya berjalannya dengan walker nyaman atau tidak. Nanti artinya walker itu nggak akan terus menerus gitu ya Dok Bel. Suatu saat pasti insya Allah bisa mudah-mudahan kalau kondisinya makin baik, mungkin bisa kita ganti ke yang lebih simpel alat bantu Betul. jalannya. Nah, Dok Bel, ini ada pertanyaan lagi yang ketiga terkait vertigo. Jadi dok bertanya, bapak saya usia 69 tahun, ada penyakit darah tinggi dan vertigo. Vertigonya hilang timbul, tapi pernah sekali waktu tiba-tiba bapak merasa kelingan dan hampir jatuh. Sejak itu beliau tidak mau keluar rumah, mungkin karena jadi traumatis gitu ya dok Bel, tanpa ditemani. Jadi dia selalu ingin ditemani. Saya tawarkan menggunakan tongkat, tapi bapak tidak mau. Mohon solusinya dok, terima kasih dok Bel. Oke, ya vertigo tuh menakutkan ya, karena Menakutkan, ya. ya jatuh, apalagi orang usia lanjut, Jatuh, kita iya, takut betul pusing sekali jatuh, iya, bahkan kalau ada yang pakai mual segala ya gitu. iya, Mungkin kalau kasus ini sayangnya gini, maksudnya saya sayang gini. Eh, Oke, saya ganti kata sayangnya ya, maksudnya gini. iya. Mungkin gak ada yang sayang ya, kita mau cari solusi. Saya, Jadi mungkin yang harus diselesaikan adalah akar masalahnya dulu, betul ya? iya, Artinya apa? iya, Vertigonya harus ada tata laksana yang tepat gitu. tepat, iya. Karena rasanya kalau dari dengar cerita tadi profil pasiennya, dia tidak ada kelemahan sama sekali tuh. Enggak, Sebenarnya kalau ada orang yang tanpa kelemahan kan sebenarnya alat bantu jalan bukan jadi tempat ya di betul, sana iya, gitu. iya. Tapi Psikis mungkin nih pasien dok ya, psikis. karena dia kan takut jatuh Takut ya. jatuh. Betul. Padahal mungkin kalau dia lagi nggak ada serangan vertigo dia nggak butuh sama sekali gitu, gagah Iya, banget gitu. iya, Cuma betul dok. pada saat dia vertigo itu yang dia nggak punya pegangan gitu, sehingga dia bisa Hmm, terjatuh. Mungkin terjatuh. saran aku yang tepat adalah eh, tata laksana vertigonya dengan baik, Vertigonya, misalnya dengan obat-obatan iya. atau misalnya untuk latihan strategi Mm-mm. keseimbangan. Kalau memang gangguannya di vestibular, kita bisa berikan senam ya untuk vestibular Iya, exercise gitu. Jadi mungkin mm, dengan latihan itu. iya, Tapi kalau iya, iya. misalnya dia mau pakai tongkat kemana-mana karena takut jatuh, boleh-boleh saja sih. Tapi rasanya yang tepat Boleh adalah aja. tata Iya, laksana vertigonya dulu gitu. Mungkin itu iya. ya. Sekalian nih Dok Bel, iya aku juga mungkin Mm-mm. sekalian untuk ngingetin juga nih buat teman-teman dan untuk Mas yang tanya. Jadi mungkin vertigo itu sebetulnya kan pada usia lanjut kita harus lebih hati-hati ya Dok Bel. Karena seringkali vertigo pada usia lanjut dikaitkan dengan mungkin awal gejala dari stroke. Atau bisa Betul. juga kita bilangnya vertigo ada dua macam tuh. Ada vertigo yang tipenya sentral, ada vertigo yang tipenya perifer, yang tadi karena Betul. gangguan dari organ vestibular. Memang perbedaannya kalau lihat sampai Bapak ini ketakutan ya Dok Bel dan tidak ada kelemahan satu sisi, mungkin ini tipenya yang vestibuler ya Dok Bel. Betul. Karena vertigo perifer itu pasiennya tuh lebih mengalami vertigo yang hebat sampai pasiennya ketakutan. Ya kan dok Bel, Mm-mm. wah kayaknya Mm-mm. berputarnya tuh sangat hebat sampai pasiennya yang mengalami kecemasan. Berbeda sama Betul. kalau vertigo sentral, biasanya mereka hanya merasakan vertigo-vertigo yang seperti di kapal gitu ya dok Bel. Jadi nggak terlalu hebat kayak vertigo yang perifer, tapi kita sebagai dokter yang makin aware gitu kalau pasien datang cuma dengan keluhan seperti vertigo perifer kan artinya takutnya memang ada masalah di bagian vertebro-basilernya apa jadi dari apa sentralnya otaknya gitu ya aliran darah ke otaknya dok Bel. Nah aku rasa mungkin kasus ini harus sesuai dengan tadi dok Bel bilang vertigonya harus kita tahu dulu nih karena apa di terapi dan seandainya kalau di terapi memang vertigonya bisa teratasi betul-betul nggak harus pakai alat bantu berjalan Betul. ya dok Bel karena Setuju, memang kan di setuju. sini dia nggak ada kelemahan atau apa hanya ketakutan aja untuk jatuh gitu dok Bel. Jadi Benar. mudah-mudahan membuka wawasan ya. Ini anaknya kalau Iya, kita ngobrol begini, ini ya Dok Bel. Jadi kita tahu gitu loh. Kadang-kadang
orang usia lanjut tuh masalahnya kan udah banyak. Untuk kita Benar, meretas satu persatu permasalahan tuh kadang-kadang juga sebagai hmm, anak ya, kalau kita mikirin sendiri nggak dikonsultasikan tuh pasti bingung gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan nih betul. ngobrol-ngobrol kita kali ini manfaat banget nih Dok Bel buat si Mas yang Amin. bertanya ini. Aduh, ya Dok Bel. Nah Dok Bel, terus nih pertanyaan keempat yang aku cerita, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di poliklinik. Jadi Dok, saya mau bertanya, sebetulnya berapa lama ya Dok waktu yang dibutuhkan untuk fisioterapi setelah mengalami stroke? Ortu saya sudah setahun fisioterapi, kaki yang kiri masih lemah untuk berjalan. Sekarang ini kita papah untuk berjalan, tapi bapak saya tidak nyaman gitu. Apakah bisa menggunakan walker yang didorong dan ada rodanya, Dok? Apakah itu cukup aman? Nah, Dok, itu pertanyaannya tuh Dok Bel. Udah fisioterapi tapi kelihatannya masih lemah aja gitu. Terus apakah dengan kondisi ini tadi apa? Walker yang pakai roda itu boleh digunakan, Dok Bel? Baik. Hmm. Ya, jadi ini rehab stroke ya. Kita jadi Ya. ngomong rehab. Gak apa-apa, seru. Memang, jadi kalau dalam rehabilitasi stroke itu biasanya memang ada fase-fasenya nih, Dokter Tia. Iya, Jadi iya Dok ada Bel. fase akut, biasanya sampai Mm-mm. 2 minggu. Biasanya itu kan Mm-mm. masih rawat inap ya, biasanya Ya. seperti itu ya. Atau Mm-mm. mungkin sudah pulang rawat inap, kemudian dia kontrol. Kemudian Mm-mm. ada fase subakut. Subakut itu Mm-mm. 2 minggu sampai 6 bulan. Mm-mm. Dan fase kronis itu apabila lebih dari 6 bulan. Nah, Mm-mm. biasanya secara teori, secara ilmiah, Mm-mm. recovery itu terjadi di masa-masa sampai 6 bulan tuh, Dokter Oh Tia. ya, ya Nah, Dok di Bel. situ dokter rehab tuh akan bekerja keras dan diperlukan Mm-mm. kooperatif pasien untuk mengejar kemajuan fungsional pasien di enam Hmm. bulan pertama. Kita bilang Ya, golden period-nya ya. Jadi golden kita period. berpacu sama waktu untuk bisa pasiennya menjadi lebih fungsional, lebih mandiri gitu untuk Ya. dirinya sendiri. Ya. Kalau sudah lewat dari 6 bulan, bisa nggak ada Mm-mm. perbaikan? Bisa, Mm-mm. tapi misalnya untuk adaptasi. Kadang-kadang seperti itu. Pasiennya Hmm. beradaptasi. Nah, Ya, maka dari itu 6 bulan pertama menjadi hal yang sangat penting bagi dokter penting. rehab untuk mengejar fungsional pasien. Ya, Kadangkala, ya, kadangkala eh, pasien bisa saja tidak bisa kembali normal. ya. Tapi tugas seorang dokter rehab adalah untuk mengeluarkan kapasitas fungsional maksimum yang pasien Ya. itu masih miliki. Miliki. Ya, Betul. Jadi potensi seberapa pasien itu masih punya, kita bantu keluarkan. itu emang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemandirian pasien Mm-mm. dan meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Ya. Nah, dokter rehab akan mengevaluasi nih. Biasanya Mm. pasti kalau kita kerja ya, dokter Tia ya, kita Mm-mm. gunakan misalnya untuk aktivitas keseharian kita punya yang namanya Bartle Index gitu. Bartel Index. Ya, betul Ada loh, 10 Well. pertanyaan. Mm-mm. Nah, kita bisa tuh, kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan kita tanyakan pada pasien. Dia Mm-mm. misalnya ada untuk berdandan, mandi, Mm-mm. berjalan, naik turun Mm-mm. tangga, Ya. toileting gitu ya. Nah, Mm-mm. kita Mm-mm. lihat dari komponen tersebut, misalnya Ya. pasiennya berjalan tadi ya, Mm-mm. Bartel berjalannya terganggu. Oke, Mm-mm. berjalannya terganggu, dipecah-pecah lagi nih, di breakdown Mm-mm. lagi masalahnya. Apa yang Mm-mm. jadi masalah? Pasiennya Mm-mm. bisa jalan di papah. Oke, Mm-mm. apakah dia pernah Mm-mm. jatuh? Kalau pernah jatuh Mm-mm. artinya harus diatasi fear of falls-nya. Kalau ada Ya. kelemahan artinya dia harus latih kekuatan ototnya. Kalau balance-nya yang belum baik dan koordinasi yang belum baik, maka yang Mm. harus dilatih adalah balance dan koordinasi. Jadi kita harus Mm. sesuaikan, kita bisa breakdown kecil-kecil sebenarnya masalahnya apa, dan kita Mm-mm. bisa cari solusi. Nah, Ya. setelah dari solusi tersebut, ada yang bisa kita tambahkan nggak? Misalnya, oh Mm. alat bantu jalan. Ya. Ternyata takut banget. Dia Mm-mm. kurang, jadi kalau pas jalan tuh dia miring ke depan dan ke kanan kiri. Kita bisa pakai Mm. walker. Misalnya Ya. fungsi tangannya untuk menggenggam bagus, dia bisa angkat Ya. walkernya gitu ya, bisa angkat. Mm. Artinya kita bisa Mm. pakai walker yang tanpa roda. Kalau Ya. walker ada roda, dia Ya. itu memang tidak dibutuhkan fungsi tangan yang banyak ya kalau Baik. walker tanpa roda.
dengan roda, maaf. Hmm. Karena dia tinggal dorong, Hmm. gitu ya. Artinya Dorong, mudah, ya. lebih gampang gitu untuk tidak mengangkat, gitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kita harus hati-hati. Kalau pasiennya cenderung Hmm. jatuh ke depan karena ada roda, maka stabilitasnya juga akan hilang. Jadi Terganggu, bahaya. iya. Betul. Iya. Jadi akan lebih mudah jatuh ke depan. Biasanya Hmm. sih kalau pasien stroke ada gangguan keseimbangan ke depan gitu ya, mau jatuh ke Hmm. depan atau ke kanan ke Hmm. kiri, kita nggak akan kasih dengan roda gitu. Iya. Karena Iya. nanti risiko jatuhnya lebih besar karena Betul. kurang stabil ya dibandingkan dengan Iya. walker biasa. Iya. Gitu ya, Dan mungkin ya. dan iya ya Dok Bel, karena memang kadang yang roda itu kan memang ada remnya juga. Tapi tentunya kalau kita untuk koordinasi ngatur remnya pada pasien-pasien dengan stroke juga mungkin nggak bisa apa ya, apa ya, refleksnya juga belum terlalu baik ya Dok Bel untuk bisa ngatur. Iya, Jadi ya akhirnya dia suka keterusan gitu dan itu bahaya untuk betul. jatuh sekali. Jadi Betul. mungkin mudah-mudahan ini nanti fisioterapinya tetap dilanjutin ya Dok Bel, sambil nanti dinilai cobain pakai walker tanpa roda, nanti biar Betul. dokter rehab medik dan fisioterapis di sana yang bisa melihat kondisinya cocok atau enggak ya Dok Bel. Benar. Nah, Dok Bel ada pertanyaan berikutnya. Halo Ya. dok, saya mau bertanya katanya. Sekarang ini ibu saya sudah dioperasi ganti tempurung lutut sebelah kiri. Udah operasi nih dok Bel. Mm-mm. Tapi ibu masih merasa kaku di lututnya dok. Sekarang jadi masih pakai tongkat yang kakinya ada 3 katanya. Mm-mm. Beliau belum mau coba tidak pakai tongkat. Sebetulnya bisa nggak ya dok ibu saya jalan tanpa tongkat lagi? Karena kan sebetulnya sudah dioperasi lututnya gitu. Nah ini dok Bel, Ya. jadi bukan berarti lutut udah dioperasi terus kayak semuanya kayak nggak ada apa-apa, Smooth itu lagi. kayak agak sulit ya dok Bel. Ya mungkin gimana nih kalau kita kasih kasih Ya. ininya pencerahannya. Jadi kalau dokter ortopedi udah operasi gitu ya, Ya, artinya kan sendi lututnya sudah diganti ya. Jadi pasti ya, harapannya mau jalan lagi dong ya, betul ya. pasti. Hmm. Nah, cuma yang kita perlu ingat, Hmm, seringkali kalau pasca hmm. operasi suka ada nyeri nih, Dokter Tia. Iya, iya. Sehingga pasien takut untuk menggerakkan atau latihan menggerakkan lututnya. Hmm, hmm. Kita seringkali dokter rehab dapat kasus, jadi Ya, tekuk tekuk lutut, pasien kan harus bisa tekuk lututnya, bisa iya, tekuk kembali dan bisa lurus ya, karena dia harus mau jalan, harus bisa iya, duduk, duduk kan perlu tekuk lutut. iya. Nah seringkali tuh Hmm. gangguannya adalah gangguan menekuk lututnya sampai full. Itu Oh, yang pasien hmm. seringkali nggak mau latihan karena nyeri. Nah, Iya, itu jadi challenge. hmm. Pada Iya, saat lutut kita pun misalnya ya menekuk gitu, kalau pasca operasi biasanya kita harus lihat sendinya sudah aman, tapi ada jaringan-jaringan hmm. lunak di sekitarnya seperti tendon, otot yang Hmm. mungkin harus di stretching Iya, supaya lututnya bisa menjadi full lagi, gerakan sendinya full. hmm. Nah, harus Hmm. ada latihan untuk itu. Yang kedua, Hmm. kita juga harus kuatin ototnya. Jangan salah, Hmm. pasca operasi Iya, ototnya juga harus dikuatkan supaya iya, nanti kalau dia berjalan, maka ototnya juga kuat sehingga mampu iya. menyangga berat badan yang lututnya Berat udah badan. bagus, ototnya juga bagus. Jadi dia Hmm. bisa bisa beraktivitas, bisa lebih pede gitu. Hmm. Nah, caranya gimana? Bisa misalnya kita mau naikin ke sepeda statis, Iya. bisa Hmm. latihan kekuatan otot pakai beban di kaki, pakai tali-tali resisten Hmm. band, sekarang udah banyak tuh ya. Bisa Hmm. kita latih kekuatannya. Nah, Iya. kalau misalnya sudah kita atasi itu semua, gerakan sendinya full, ototnya kita kuatkan, maka insya Allah sih mudah-mudahan nggak perlu alat bantu jalan ya dokter Tia ya. Iya, iya. Kalau Dan balancing juga kayaknya masih bagus. bagus. Dan ini Kak kayaknya mungkin karena masih nyeri pasca operasi ya dok Bel, jadi Biasanya masih begitu, pakai tongkat maksudku begitu. untuk Biasanya mengurangi begitu. nyerinya. Iya, iya betul. Jadi memang Biasanya kadang-kadang gitu. pengalaman memang beberapa pasien tuh dok Bel, ada yang dalam waktu 6 bulan tuh bener-bener masih bisa belum, kakinya masih terlalu nyeri. Aduh kok tetep kok habis dioperasi malah makin nyeri misalnya gitu ya. Cuman setelah itu baru oh iya ya dok ternyata ya bisa mereka bisa berjalan lagi gitu loh dok Bel. Jadi memang waktunya itu cukup panjang ya dok Bel untuk bisa kelihatan hasil dari operasinya gitu ya dok Bel. Jadi ya lagi-lagi kembali
Kita mungkin mesti ekstra sabar nih untuk melihat perkembangannya ya dok Bel. Betul. Gitu. Iya ya, jadi soalnya dia bilang kan udah dioperasi ya dok gitu ya. Bisa nggak ya Betul, nggak pakai maunya nggak pakai tongkat ya, sebetulnya pakai jangan, tongkat? iya. Tapi perlu evaluasi sih, betul. Perlu iya, betul betul dok Bel. Nah, dok Bel, ini aku masih ada pertanyaan nih, pertanyaan yang apa sih? Karena cuma tinggal 3 lagi kita jawab kali ya dok Bel. Kasihan soalnya dok Iya, Bel. iya, iya. Ayo kita bahas. Kita kejar. Nah, Dok Bel, ini ada pertanyaan, Dok. Ibu saya 70 tahun, ada darah tinggi dan sakit gula. Beberapa bulan lalu mengeluh nyeri di punggung bagian bawah. Konsultasi ke dokter, katanya ada pengapuran karena faktor usia. Kalau dipakai berjalan, agak nyeri, Dok. Kondisi begini, apa bisa kita gunakan tongkat untuk mengurangi nyerinya waktu berjalan ya, Dok? Jadi mungkin di daerah lumbal ya, di daerah lumbal kali ya, Dok Mm-mm. Bel, pengapurannya. Mungkin. Ini Oke. gimana, Dok Bel? Hmm. Jadi sebenarnya eh, kalau kalau kita menggunakan alat bantu jalan atau tongkat ya, Mm-mm. sebenarnya tuh untuk mengurangi bisa salah satu fungsinya manfaatnya adalah untuk Mm-mm. mengurangi nyeri pada ekstremitas bawah atau pada tungkai bawah. Gitu. Ya, Memang lumbal itu atau pinggang ya, tulang pinggang pinggang. itu adalah Mm-mm. tulang yang Tuhan ciptakan atau Tuhan ciptakan memang untuk menyangga berat badan kita. Betul. Mm. Tapi Mm-mm. mungkin penggunaan alat bantu jalan kurang tepat. Iya. Support yang tepat itu mungkin Ya. bisa kita berikan korset. Nah, Nah, korset ini mantap. maksudnya Mm-mm. apa? Jadi gini, Mm-mm. kalau Tuhan menciptakan satu Mm-mm. tulang ya dari leher Iya. sampai panggul ya, ada Ah, tulang namanya tulang tulang belakang gitu ya. iya. Nah, untuk menyangga berat badan kita, nah Mm-mm. korset itu kan kalau korset kesehatan ya, bukan korset Iya. yang magnet, bukan yang infrared, enggak. Yang buat Korset ngurusin perut kesehatan gitu bukan ya, Dok Bel? bukan. Ya. Korset yang ada besinya, dokter Tia. Iya. Jadi ada besinya ya. Nah, artinya Mm-mm. apa? Artinya Mm-mm. satu tulang yang memang Mm-mm. Tuhan ciptakan, tapi kalau korset Mm-mm. kan suka ada dua tulang di kanan, dua tulang di kiri ya, betul ya. Mm-mm. Iya. Artinya dia punya 5 penyangga. Artinya Iya. awalnya berat badan pasien disangga hanya oleh tulang belakangnya, tapi karena sudah pakai korset, maka tiang Bertambah. penyangganya jadi 5. Iya. Sehingga daerah yang sakit bisa lebih kurang. Gitu Kurang. nyerinya. Oke. Aku rasa bukan bukan alat Bukan bantu alat bantu jalannya, berjalan, tapi betul, korset. tapi Nah, ya. support pinggangnya. Ya, betul. Jadi memang ini kan mungkin mereka berpikir oh ini ada masalah nih, ada nyeri, ada ini yang mungkin supaya bisa jalan pakai tongkat deh. Nah, ini sekaligus ya Dok Bel bahwa kalau yang alat bantu berjalan hanya untuk bagian-bagian di eh, ekstremitas tuh apa sih anggota gerak yang di bagian bawah ya Dok Bel. Tidak Iya, berlaku untuk tulang-tulang di daerah penyokong tulang belakang gitu ya Dok Bel. Jadi emang harus dibedakan. Nah, korset-korset ini sih sebenarnya juga mungkin di toko-toko kesehatan juga mudah untuk dibeli ya, Dok Bel. Kalau untuk korset pilihannya gimana, Dok Bel? korset. Maksudnya Uh-uh. apa nih dokter Tia? Oh, jadi Kalau korset maksudnya boleh boleh kita boleh langsung kayak ada di apotek-apotek tertentu yang korsetnya kan udah ada tuh, Dok Bel. Nah, kita bisa nggak ya, beli korset di situ aja, disesuaikan kan boleh, ada boleh, boleh ukurannya, aja. boleh ya. Oke, Boleh. jadi Korset artinya itu nggak yang perlu penting, uh, gimana, maaf Dok Bel? kepotong. Jadi korset itu tujuannya adalah untuk penyangga ya gitu. Jadi kalau ada Ya. yang nyeri, misalnya tulang kita nyeri di pinggang, kita boleh pakai korset gitu untuk Ya. agar kita punya support ya. Nah, korset itu boleh nggak dibeli bebas? Boleh. Tapi kalau tujuannya misalnya untuk support, artinya carilah korset yang memang ada besinya gitu. Ya, Jangan ya. korset yang magnet-magnet gitu karena biasanya bentuk magnetnya kan bulat-bulat ya. Jadi tujuannya dia bukan untuk Menyokong gitu support. ya. Betul, bukan untuk penyokong. Tapi kalau misalnya dia mau pakai sambil duduk, mau terapi, ada infrarednya, ada gioknya, atau ada boleh, tapi tidak untuk support pada saat berdiri berjalan. Ya, jadi ada perannya. Ya. Gampang, tinggal ukur Ya. lingkar pinggang. Biasanya korset ada SML, jadi boleh Ukurannya, iya. boleh, boleh kok, boleh dokter Jadi, Tia. ya, sip gitu. Jadi mungkin nggak usah pikirin pakai tongkat, tapi pikirin pemakaian korset pada kasusnya si Mungkin, yang tepat mungkin ibu sepertinya ini ya. itu. Iya, yang tepat. Iya, oke Dok Bel. Dok Bel ini ada 2 lagi nih ya.
Dok, Baik. bapak saya usia 78 tahun, ada Parkinson, sudah diobati oleh dokter syaraf, namun saat ini berjalan masih tidak seimbang dan gemetar. Bapak ini cukup kuat keinginannya dan masih semangat, dok, katanya. Kadang merasa nggak perlu dibantu, dipegangi saat berjalan. Jadi mungkin masih ini ya, dok Bel. Kira-kira untuk menggunakan walker memungkinkan nggak ya, dok? Gitu. Jadi Parkinson, dok Bel. Ya, eh, kalau buat saya, ya pasti dievaluasi dulu ya, Dokter Tia. Ya, Memungkinkan, kembali lagi yang tadi di memungkinkan. atas itu. Ya. Betul, Mm-mm. memungkinkan, Mm-mm. memungkinkan. Sebab kalau tadi Mm-mm. yang kita bahas sebelumnya tuh, kalau ada tremor, betul ya, Ya. terus dia Mm-mm. pegang tongkat dengan satu ujung atau tiga cangkramnya atau Ya. empat, pasti goyang-goyang. Mm-mm. Dan Iya, itu yang. malah ganggu keseimbangan. Gitu. Boleh nggak Iya, kalau misalnya mau dikasih walker? Boleh-boleh saja. boleh. Aku Mm-mm. rasa juga asal fungsi tangannya masih baik ya. Masih Dia bagus. cuma Ya. memang kalau pakai walker itu kan pola jalannya jadi lebih lambat. Itu satu. Iya. Yang kedua Mm-mm. jadi aneh kalau jalan pakai Mm-mm. walker. Nah, Mm-mm. pasti akan Nah, memang tujuannya adalah safety. Kalau kalau di sini Iya, kan tujuannya keamanan ya. safety. Jadi boleh Ya, dok. nggak? Boleh. Silakan. Hmm. Karena pasti Hmm. akan lebih Hmm. aman untuk pasien Parkinson. Mm-mm. Terus walaupun misalnya jadi lebih lambat, orang Parkinson juga sudah lambat jalannya, betul Mm-mm. ya? Mm-mm. Tapi Mm-mm. lebih aman buat dia. Jadi safety atau keamanan yang didahulukan. Boleh, Iya. silakan. Gitu, silakan. Sip. Iya, jadi kok walker yang tentunya tanpa roda juga ya, Dok Bel ya, pada kasus ini ya, Dok Bel. Iya, iya, jangan pakai Iya, roda. ya, jangan Maaf. pakai roda, ya. Nah, Dok Bel ini ada yang terakhir nih, Dok Bel, Oh, pertanyaan dari baik. direct message. Dok, kalau untuk pasien lansia setelah amputasi kaki, nah ini jadi kasusnya pasca amputasi nih, Dok Bel. Setelah amputasi kaki karena luka diabetes, apakah bisa menggunakan kruk yang posisi tumpuannya di ketiak? Mungkin ini dia biloni kali ya, Dok Bel ya. Ya, Jadi ini mau tanya nih, kruk ya susah juga jawabnya, kita nggak tahu kondisinya seperti apa ya, Dok Bel. Nah, gimana nih, Dok Bel? tadi komorbidnya apa, Dokter Tia? DM Hipertensi aja dan sih, oh nggak DM bilang ada aja ya. hipertensi. Jadi Oh, dok, oke, oke. kalau untuk yang lansia luka diabetes terus amputasi, nah kalau setelah diamputasi pakai kruk itu gimana ya, dok? Tumpuannya tuh ya kan, Baik. kalau kruk tuh ada yang di siku sama ada yang di ketiak ya, dok Bel, kalau nggak salah ya. Ya, Nah, jadi nah ini jadi gini. gimana, dok Bel? eh Maklumlah kita dokter ya, jadi kita ngeliatnya keseluruhan ya, gitu. Jadi kalau usia lanjut, diabetes, pasca amputasi ya, kasusnya Ya, artinya ya, gitu. ya, Nah, satu, karena dia usia lanjut, pasti kita harus evaluasi banyak hal ya. ya, Kita harus lihat kapasitas jantungnya masih bagus apa tidak. Karena betul. seringkali diabetes tuh temenan sama gangguan vaskular yang lain ya, atau Vaskular. pembuluh darah yang lain. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat matanya ada gangguan apa tidak, Ya, ada kelemahan otot atau tidak. mm, Kemudian lihat juga apakah sudah mulai ada baal atau gangguan di sensoris kakinya atau tidak. Kenapa? Karena mm, semua itu memberikan kontribusi, karena orang yang amputasi udah pasti nggak balance. ya, Keseimbangannya pasti udah tidak baik karena mm, satu tungkainya ya, tidak ada. Ya, jadi dia ya, berdiri di satu kaki. mm, Kalau pasien ini andai kata kita mau kasih tongkat ketiak ya, mm, maka dia mm. akan berjalan dengan pola jalan melompat. Iya, masih kuat nggak ya, Risikonya dok, gitu kan? betul, Iya, risiko jatuhnya jadi takutnya makin besar. iya, Ada alternatif lain yang karena pasti kita akan mendahulukan kan keamanan pasien ya, gitu. iya. Itu pasti nomor Mm, satu. mm, mm, Ada alternatif lain yang lebih tepat. Jawabannya mm. adalah kenapa tidak dipasang kaki palsu? Karena kalau kaki Iya, palsu, dok. maka pasien akan punya dua tumpuan, lebih safe. Iya, iya, Dia bisa kembali ke pola jalannya yang seperti sebelumnya, mendekati iya, seperti sebelum dia amputasi. Dia bisa iya, melakukan hobinya mungkin, dia bisa mobilisasi kemana-mana, bisa tetap dan iya. nggak perlu malu karena bisa ditutup rok, bisa ditutup celana panjang gitu. Celana panjang, Betul, betul, dok Bel. tapi mendekati fungsional orang normal. Gitu. Dia Betul, dok Bel. mendekati gitu secara fungsi. Hmm, Mungkin iya, itu iya, paling iya. tepat ya. Iya, iya, dok Bel. Kalau Jadi kalau memang mm, mm,
Dok Bel, cuman gini, kalau setelah operasi pasca amputasi, dalam berapa waktu Dok Bel kita bisa menggunakan si alat, maksudnya si kaki palsu tadi Dok Bel? Apakah setelah Oh lukanya sudah ya, mengering? Nah, itu berapa lama Dok Bel? betul. Jadi, oh Mm-mm. oke. Jadi kita tuh harus nilai dulu ya. Jadi Mm-mm. gini, kalau Mm-mm. di rehab Mm-mm. eh, harus matang dulu. Kita bilang tungkainya, pungtungnya tuh harus matang dulu. Matang. Dan Mm-mm. betul. Dan kalau kita tahu kan, kalau kaki palsu itu kan dia akan dimasukkan ke dalam satu kayak terowongan gitu ya, kayak Ruangan. Iya. kayak ya kayak tempat Soket. masukin Iya. soket. Mm-mm. Jadi tempat Iya. Mm-mm. sisa pungtung dari tungkainya akan dimasukkan Iya. ke dalam tempatnya tabungnya gitu. Nah, Iya. dia tuh bentuknya harus bentuk seperti kerucut gitu. Mm-mm. Nggak bisa Mm-mm. bleber-bleber gitu. Nah, itu Iya. ada kriteria khusus memang untuk bikin bahwa sisa kakinya itu memang sudah matang dan layak untuk bisa pakai si kaki palsu. Dan Palsu. kita Iya. juga harus ingat, kita harus Mm. kuatkan otot-ototnya karena nanti dia akan Mm. berjalan seperti biasa gitu. Biasa. Dan Mm-mm. ototnya yang di sisi yang diamputasi juga harus tetap otot dari panggul, otot dari Mm. paha, kekuatan otot batang tubuhnya tetap harus dipelihara kekuatannya. Lingkup Mm. gerak sendinya kalau dia di bawah lutut, amputasinya juga harus dipelihara sebab dia akan tetap Hmm, pakai sendi lututnya gitu. Jadi ada iya, kriterianya matangnya bukan berdasarkan timing ya, tapi iya, melihat secara kesiapan dia untuk bisa pakai alat bantu jalan. alat Pakai bantu kaki jalan. palsu. Iya. Jadi maksudnya ini itu kan, jadi dari mulai anggapannya tuh kalau ini alat bantu berjalan aja gitu ya dok Bel. Padahal kasus-kasusnya kayak tadi yang satu butuh korset, yang satu pada Ya, kasus ini juga lebih mungkin butuh sokongan kaki palsu gitu ya dok Bel. Jadi sebenarnya nggak betul. semuanya alat bantu berjalan tuh jadi solusi gitu ya dok Bel. Betul, Nah, betul. itu sebenarnya itu pentingnya kadang-kadang kita evaluasi lebih lanjut lah ke dokter-dokter ahlinya gitu ya dokter. Jadi kita jangan memutuskan seorang diri tapi mesti harus konsultasi ke dalam hal ini memang ya kapasitasnya yang paling inilah dokter rehab medik pastinya dok Bel untuk menentukan hal ini semua gitu kan. Dan orang-orang DM juga kan kadang-kadang kakinya tuh suka apa ya dok Bel, kakinya tuh ada yang kita bilangnya hallux valgus apa tuh yang dia memang Kelainan kecenderungannya deformitas kaki ya. kelainan Ya, bentuk kaki. Nah itu kita juga di rehab medik kita memfasilitasi pembuatan sepatu-sepatu yang mengikuti bentuk-bentuk kakinya gitu ya dok Bel. Jadi betul. maksudku di sini aku juga mau ajak semua mungkin yang nanti akan menonton IG TV kita nih mudah-mudahan jadi bisa lebih aware bahwa dalam menentukan pemberian alat bantu berjalan atau apapun itu memang sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter ahlinya. Apalagi menyangkut orang yang berusia lanjut gitu. Nah, Dok Bel nih karena sudah habis pertanyaannya PR kita, Iya. aku mungkin Dok Bel ada nggak sih pesan-pesan atau sedikit kesimpulan gitu buat nanti take home message-nya buat teman-teman yang mendengarkan IG live kita sore ini, Dok Bel? Pesan ya. Em, Hmm, Oke. Kalau lihat tadi kasusnya banyak yang stroke, iya, Parkinson gitu ya, iya. kemudian Hmm, gangguan lutut. Pesan saya hmm, adalah satu, hmm, jangan menyerah hmm, ya. hmm, Datangi ahlinya. hmm, ya, Saya betul-betul berharap bisa ketemu ahli yang tepat, yang ya, komunikatif, ya, sehingga bisa dibantu. ya. Kadangkala kalau kalau pasien dia tidak mengerti gitu, tapi setelah dia mau Hmm, nurut saja dibantu, ternyata fungsinya bisa menjadi lebih baik gitu. hmm, Dan hmm, jangan pernah menyerah ya, jangan hmm, nyerah. Gangguan lutut masih gemuk, jangan nyerah, ada hmm, solusi, tetap ada hmm. solusi. Jangan menyerah dengan kondisi fisik, kadangkala minta maaf mungkin tidak bisa kembali normal, Ya, kadang-kadang seperti itu. Tapi jangan hmm, menyerah. Kalau masih ada hmm, jalan keluar untuk lebih mandiri, ayo hmm. kita sama-sama cari solusinya gitu. Ya. Ya, Iya, iya, gitu. iya dok Bel. Jadi itu memang PR-nya ya dok Bel kalau rehabilitasi medis itu bagaimana kita bisa mengakomodasi sisa bukan dalam tanda kutip apa yang masih ada pada pasien ya dok Bel supaya Betul. quality of life-nya tetap baik, dia juga Betul. lebih apa ya
lebih mandiri gitu, tidak tidak betul. mengalami ketergantungan yang berarti gitu. Nah, aduh Dok Bel, pokoknya aku happy banget deh nih ya. Hari ini semua pertanyaan sudah bisa kita jawab. Pertanyaannya sih sebenarnya nggak banyak loh Dok Bel hari ini. Cuman mungkin karena apa ya, ya itu dia ya, dalam menjawab satu pertanyaan tuh kan kita juga mesti banyak sekali yang dilihat ya Dok Bel gitu. Jadi Betul. kayaknya dan mudah-mudahan nih teman-teman semua yang udah kirim pertanyaan ke direct message semua terjawab dan bisa dikonsultasikan ke dokter-dokter yang ada di sekitarnya ya Dok Bel. Ya, yang mungkin paling pas adalah dokter rehabilitasi medis tentunya dalam menentukan bagaimana pemilihan alat bantu berjalan. Nah Dok Bel, makasih Ya, banyak buat sama-sama. waktunya, Senang banget kesempatannya Dokter dan Tia. aku juga seneng banget. Nanti kapan-kapan Dok Bel, aku akan ganggu-ganggu Dok Bel lagi Oke. untuk bisa bagi-bagi edukasi sharing nih. Karena Dok Bel lihat deh, pertanyaannya tuh rata-rata yang masuk ke aku tuh semi curhat Dok Bel. Jadi ya nggak sih mereka ngejelasinnya Ya, kadang-kadang semi curhat karena kayaknya emang mungkin ya sekarang apa ya mau ke rumah sakit juga mungkin ada kendala atau apa ya. Alhamdulillah nih ada apa platform begini, jadi mungkin bisa saling benar, mencari solusi ya Dok Bel. benar. Ya deh Dok Bel, makasih banyak sekali lagi. Sama-sama. Terus, Terima kasih Dokter Tia. Terima ya kasih teman-teman sehat-sehat semua. terus. Ya teman-teman juga makasih banyak udah kirim pertanyaan dan join di live IG ini. Semoga semua selalu sehat, aman, dan jangan lupa tetap protokol kesehatannya Dok Bel. Oke, Ya, aku end Dok Bel. terima Assalamualaikum, selamat kasih. malam semua. Waalaikumsalam. Makasih Dok Dadah. Bel. Dadah.